Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Rangga di Rone Official. Kawan-kawan, hari ini kita akan belajar dengan sesuatu kejadian, atau intinya itu kita belajar dari inspirasi kehidupan, kawan-kawan. Jadi kita hidup ini, orang yang baik itu adalah orang yang bisa belajar dari alam sekitar kita, dari kejadian yang telah menimpa orang lain dan menimpa diri kita sendiri, dan mengambil hikmah dari semuanya. Itulah orang yang orang yang pandai. Hari ini kawan-kawan, saya punya suatu cerita yang mana cerita ini nanti akan bisa menginspirasi kita agar kita itu selalu berhati-hati di dalam segala hal. Memang kita yang hidup di dunia ini, kawan-kawan, banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin bisa untuk kita jadikan pelajaran, motivasi, acuan diri kita, dengan tujuan, kawan-kawan, kita ini bisa mengambil hikmah atau manfaat dari kejadian tersebut. Sedangkan orang yang rugi itu adalah orang yang selalu melewatkan suatu kejadian dan dia tidak bisa mengambil hikmah dan tidak bisa menambahkan atau memotivasi diri kita untuk tidak berubah. Itu namanya orang yang rugi, kawan-kawan. Diceritakan di suatu hari tinggallah seorang ibu dan anak. Dia tinggal berdua, namun dia juga ditemani adalah sosok binatang, yaitu binatang anjing. Suatu hari sang ibu pun meninggalkan atau meletakkan anaknya di tempat tidur. Kemudian ibu tersebut pergi untuk suatu keperluan, untuk mengambil suatu keperluan. Di depan rumahnya itu ada anjing, kawan-kawan. Anjing peliharaannya yang ia ramu sejak kecil, karena anjing itu diketemukan di bawah trotoar atau di gorong-gorong. Ia ramulah anjing itu sampai pada akhirnya anjing itu besar, tumbuh jadi dewasa, menjadi sosok anjing yang setia karena dia pernah diramut sang ibu ini tersebut.
Nah, akhirnya anjing tersebut kawan-kawan masuk ke dalam kamar, ke ruangan anak tersebut, bayi tersebut yang ditinggalkan oleh seorang ibu. Kemudian akhirnya pun sang ibu pun datang ke rumah pulang, ingin melihat keadaan. Di tengah pintu ternyata anjing pun keluar kawan-kawan, keluar dari kamar sambil berlumuran darah, baik giginya, tubuhnya itu berlumuran darah semuanya. Akhirnya spontan ibu pun terkejut. Dia mempunyai persangkaan kalau anaknya itu sudah dibunuh atau dimakan oleh anjing tersebut. Ringkas cerita, akhirnya sang ibu pun Ringkas cerita, akhir pun sang ibu pun mengambil sebuah kayu yang ada di sebelahnya. Tanpa berpikir panjang, ibu langsung memukuli anjing itu tanpa melihat dulu peristiwa yang ada di dalam, karena mungkin anggapannya kalau anaknya itu dimakan oleh anjing peliharaan. Akhir pun anjing terus dipukuli dan dipukuli dan dipukuli sampai sudah parah kondisinya anjing. Dengan terseok-seok dan terbantah-bantah, anjing tersebut dia masuk ke dalam kamar kawan-kawan. Masuk dengan kondisinya yang sudah tinggal sisa-sisa tenaga dan nyawanya pun dia berjalan tertatih-tatih masuk ke dalam kamar. Sang ibu pun dia mengikuti arah anjing masuk ke kamar. Betapa terkejutnya sang ibu tersebut melihat selain di kamar itu ada bangkai ular. Ternyata ibu tersebut baru menyadari kalau anjing tersebut baru saja bertarung dengan ular dan melindungi putranya dari mangsaan ular. Karena kondisinya anjing itu sudah parah dan sudah banyak darah yang keluar, dia sudah tidak kuat lagi untuk bertahan. Akhirnya dengan penuh kesetiaan, penuh dengan rasa kasih sayang, anjing itu pun tidak marah. Dia memandangi majikannya sebelum ia meninggal. Air mata pun menetesi air di pipi anjing tersebut. Melihat demikian, sontak ibu pun terkejut dan ia tak kuasa untuk menahan penyesalannya. Ia peluklah anjing yang sudah mati itu dengan erat-erat. Rasa menyesal dan rasa sedih pun bercampur jadi satu. Dengan dia menjatuhkan dirinya ibu di depan mayat anjing yang sudah meninggal tersebut, ia peluk, ia ciumi, dipeluk dengan erat, dengan dia menangis terseduh-seduh. Dia menyesali peristiwa yang sudah ia alami. Ia membunuh anjing yang telah menyelamatkan putranya dari mangsaan ular. Ibu ini terus menangisi dan meratapi atas penyesalan perbuatan yang sudah dilakukan. Kawan-kawan, dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah. Di dalam satu keputusan, diri kita itu jangan sampai mendengarkan
satu sisi saja, namun kita juga harus benarkan sisi yang lain agar kita tidak menyesal di dalam memutuskan suatu keputusan. Oke ya kawan, hari ini kita belajar dari sang ibu tadi. Dia keburu-buru melakukan tindakan yang membuat ia menyesal seumur hidupnya. Sama dengan kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang bisa kita sesali seumur hidup kita. Cukup sekian dulu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Rani Ofisa Jaya.